Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di kuliah Termodinamika B. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang satu topik baru, yaitu tentang entropi. Ini merupakan lanjutan dari kuliah kita sebelumnya tentang hukum kedua termodinamika dan keterbalikan dari proses termodinamika. Kita akan mulai pembahasan dengan meninjau kembali proses yang sifatnya terbalikan. Di awal semester kita telah berkenalan dengan sebuah diagram, ya, atau sebuah besaran fisika namanya kerja. Kalau kita punya sistem termodinamika yang berupa sistem hidrostatik, kita akan punya W sama dengan integral dari P dV. Ini sebenarnya asalnya dari W sama dengan integral F dot ds atau F dot dr. Ya, F itu adalah gaya, sedangkan dr atau ds-nya itu adalah perpindahan. Kalau dalam sistem yang hidrostatik, ya, kita bisa ubah dalam bentuk seperti ini. P adalah tekanan dan dV adalah perpindahan. Dalam hal ini perpindahan, misalnya ada piston begitu, dV itu maksudnya adalah perubahan volume, ya, perubahan volume sistem. P adalah, sekali lagi, P adalah tekanan dan dV adalah perubahan volume sistem. P ini kira-kira sesuatu yang kita turunkan dari gaya, sedangkan dV atau perubahan volume kira-kira merupakan sesuatu yang kita turunkan dari perubahan posisi atau disebut sebagai perpindahan. Nah, kalau kita punya diagram PV seperti ini, sumbu vertikalnya adalah P dan sumbu mendatarnya adalah V, maka kira-kira kalau kita punya proses dari I ke F begini, maka total kerja yang dilakukan oleh sistem itu adalah luas daerah di bawah grafik ini, di bawah grafik PV ini, ya. Dari I ke F gini, maka daerah yang diarsir di sini adalah total kerjanya. Demikian juga kalau kita punya proses yang seperti ini, ya, dari F balik lagi ke I misalnya, maka ini adalah area kerjanya. Cuma sekarang jadi negatif, ya, kerjanya jadi negatif. Ada yang keliru saya kira di sini. Mestinya yang ini positif, ya. Ya, yang ini positif, ini negatif. Sedangkan ini adalah, ya, kalau kita punya proses yang sifatnya siklus, ya, dari satu titik ke sana, kemudian balik lagi ke sana, ini mestinya ada anak panah balik ke sana, maka ini luas daerah di tengah sini adalah integral tertutup dari P dV. Nilainya akan positif kalau siklusnya searah jarum jam dan akan bernilai negatif kalau dia berlawan arah dengan jarum jam. Oke, ini adalah diagram PV. Dari diagram PV kita sekali lagi dapat besaran yang disebut sebagai kerja. Sekarang bayangkan kalau kita punya sesuatu yang lain, kita punya sistem yang lain, bukan sistem hidrostatika, kemudian yang besaran yang diturunkan dari gaya itu kita sebut sebagai Y di sini, sedangkan yang terkait dengan perpindahan kita sebut sebagai X. Kita sebut sebagai generalized force di sini, gaya umum, dan perpindahan umum. Ya, Y-nya menyatakan sesuatu yang mirip gaya tadi, atau generalized force, dan yang sumbu mendatar itu adalah generalized displacement. Oke, kemudian kita punya sebuah proses dari I ke F. Anggaplah proses ini adalah proses yang terbalikan, ya, dari I ke F itu adalah proses yang reversible, terbalikan. Jadi kita bisa melakukan proses yang kebalikannya dari F menuju ke I. Nah, kita boleh membuat satu manuver di sini. Misalnya, misalnya di sekitar sini dari I ke F, ya. Itu kita prosesnya nggak langsung dari I ke F, tapi kita zigzag nih rutenya dari I ke A dulu, ya, melalui sebuah proses yang sifatnya adiabatik. Kemudian dari A ke B itu kita lakukan proses isotermal, ya, adiabatik, kemudian isotermal. Setelah itu lanjut dengan adiabatik lagi, sehingga dari B ke F itu kira-kira luas daerah ini nih, ya, luas daerah yang di atas kurva melengkung itu kira-kira sama dengan daerah yang di sini, sehingga secara total luas daerah yang diarsir ini akan sama dengan luas daerah ini nih, dari sini ke atas sini melengkung, ya, di bawah daerah melengkung F sama sini. Jadi kerja untuk proses dari I ke F langsung itu dibuat sama besar, sama persis dengan kalau prosesnya dipotong-potong dalam rute zigzag dari I ke A yang adiabatik, dari A ke B yang isotermal, dan dari B ke F yang adiabatik lagi. Ya, kita mengambil jalan begitu. Ya, kita lakukan proses seperti itu. Maka kalau kita terapkan hukum satu termodinamika, kita akan dapati ini.
kalor dari proses I ke F akan seperti ini, ya ini delta U dari I ke F ditambah dengan W dari I ke F, ya ini harusnya konsisten ininya, konsisten nulisnya, tapi oke lah. IF maksudnya dari I ke F, ini juga dari I ke F. Kemudian kalau dari proses yang zigzag dari I ke A ke B ke F, kira-kira kita akan punya seperti ini. Ya, delta U-nya karena delta U adalah fungsi keadaan, jadi dia hanya sama dengan sebelumnya, ya hanya delta U-nya ya dari I ke F saja begini. Nanti delta U-nya adalah U di F dikurangi U di I. Sementara W-nya seperti tadi kita tulis itu adalah dari I ke A ke B ke F. Kemudian di awal kita sudah melakukan pemilihan cara sedemikian rupa sehingga W-nya itu sama, kerjanya itu sama, sehingga suku ini sama, suku ini juga sama, maka akhirnya kita akan punya kalor itu sama. Ya. Kalor dari proses I ke F sama dengan kalor pada proses yang zigzag dari I ke A, kemudian lanjut ke B dan ke F. Itu yang kita lakukan. Nah, kemudian kita perhatikan bahwa dari I ke A dan dari B ke F itu prosesnya adalah adiabatik. Ya. Prosesnya adalah adiabatik, sehingga tidak ada kalor yang terlibat di sana. Sehingga yang secara total dari I, A, B, F ini kalornya itu hanya ada pada proses A ke B saja, Q, A, B saja. Nah, dengan demikian kita boleh dapat satu kesimpulan di sini bahwa untuk setiap proses yang sifatnya terbalikan, yang suhu sistemnya itu bisa berubah-ubah, kita bisa melakukan sebuah proses zigzag dari adiabatik dulu, kemudian isotermik, kemudian adiabatik lagi, sehingga kalor total yang ditransfer pada proses itu akan sama dengan kalor yang ditransfer atau terlibat pada proses yang isotermiknya saja. Ya, jadi untuk setiap proses yang terbalikan kita selalu bisa melakukan ini. Kita bisa membuat manuver zigzag, adiabatik, isotermik, adiabatik, sehingga kalor totalnya adalah sama dengan kalor pada proses yang isotermiknya saja. Ya, asalkan tadi syaratnya adalah kita harus memastikan agar kerja kita pada proses yang langsung dari I ke F itu sama dengan proses zigzagnya. Oke, ini hal dasarnya. Sekarang coba kita tinjau sebuah proses yang agak lebih kompleks. Kita punya sebenarnya prosesnya ini yang lingkaran ini, ya, yang lingkaran, ya. Jadi ada proses siklus lingkaran begini. Katakanlah siklusnya salah jarum jam ke sana gitu. Ya. Kemudian dari pernyataan kita sebelumnya, kita boleh lakukan proses zigzag. Nah, itu yang kita lakukan sekarang. Zigzag misalkan nih dari sini A ke B, kemudian ke sini dulu ke E, F, dan seterusnya. Zigzag sampai dengan pada akhirnya nanti kita balik lagi ke A. Kalau kita menggunakan prinsip yang sebelumnya, maka secara total ceritanya akan sama persis. Ya. Proses zigzag dengan proses yang smooth, itu dia kira-kira akan sama persis. Oke, sekarang kita tinjau tiap bagian. Kita tinjau bagian A, B, C, D, A. Dari A ke B, ke C, ke D, kemudian ke A. Ya. A, B itu tadi adalah proses yang sifatnya isotermik, dari B ke C adalah adiabatik, C ke D adalah isotermik lagi, dan dari D ke A itu adiabatik lagi. Sehingga kita punya siklus Carnot di sini, siklus Carnot di sini ya. Siklus Carnot ini ada kalor masuk Q1 dan ada kalor keluar Q2. Ya. Nah, kita tahu pada siklus Carnot berlaku persamaan ini nih, perbandingan Q-nya akan sama dengan perbandingan temperaturnya, ya, temperatur absolut. Ya, Q1 adalah kalor masuk, Q2 adalah kalor keluar, T1 adalah suhu pada tandon yang panas, dan T2 adalah suhu pada tandon yang dingin. Kalau di otak-atik kira-kira kita dapat hubungan ini, Q1 per T1 sama dengan Q2 per T2. Kita pakai tanda mutlak di sini karena Q2 itu pada hakikatnya dia bernilai negatif karena dia keluar dari sistem. Nah, kalau tanda mutlaknya ini kita mau buang, boleh ya. Kita bisa dapat hubungan ini. Q1 per T1, Q1 itu positif sehingga ini mutlaknya ya begini saja, tapi kalau Q2 itu tadi dia negatif, sehingga kalau ini dipindah nanti akan jadi seperti ini ya. Dia bisa pindah ruas ke kiri, kemudian karena Q2 itu tadi nilainya negatif ya, nilainya negatif, sehingga kita bisa dapat hubungan ini ya. Q1 per T1 sama dengan, mestinya Q1 per T1 yang dimutlakan, yang ini sama dengan Q2 per T2 yang dimutlakan. Nah, kalau kita jumlahkan karena besarnya sama ya, berlawanan tanda, maka kalau kita pindah ruas jadi dapat hubungan ini. Q1 per T1 ditambah Q2 per T2 sama dengan 0. Ini pada proses yang ini, potongan pertama kita A, B, C, D, A. Sekarang kita geser ke
proses yang sebelahnya, potongan sebelahnya, misalnya proses kita sebut sebagai EFGHE, ya, dari E, F ke G ke H, balik lagi ke E, EFGHE. Nah, ini juga kira-kira sama, dia siklus Carnot juga, sehingga berlaku ini nih, Q3 per T3, ya, ini kalor masuk dibagi suhu tandon tinggi, tandon panas, dibagi sama dengan Q keluar dibagi suhu pada tandon yang dingin. Kita punya hubungan itu, dan kita bisa convert, kita ubah jadi bentuk seperti ini, Q3 per T3 ditambah Q4 per T4 sama dengan 0. Sekali lagi, Q4 itu dia nilainya negatif, sehingga ini kalau kita jumlahkan totalnya bisa sama dengan 0. Ya. Dua hal yang nilai mutlaknya sama besar, tapi berlawanan tanda, kalau jumlah jelas hasilnya sama dengan 0. Oke, ini pada potongan yang kedua. Nah, sekarang perhatikan kalau kita lakukan dua persamaan tadi kita jumlahkan, ya, maka kita punya daerah yang hijau ini A, B, E, F, G, H, C, D. Ya, kita hanya perlu memperhatikan bagian-bagian yang luarnya. Kenapa? Karena pada proses yang pertama tadi dari B ke C, ya, tapi pada proses kedua nanti dari C ke B, alias daerah ini itu seperti tidak ada proses, ya. Jadi saling arah siklusnya, arah prosesnya itu saling berlawanan, sehingga kira-kira 0, ya, saling menandakan. Sehingga kita hanya perlu lihat bagian yang boundary-nya saja, batasnya saja. A, B, E, F, G, H, C, D, A. Kira-kira begitu. Nah, karena tadi di masing-masing pita itu berlaku ini, ya, di pita pertama itu Q1 per T1 tambah Q2 per T2, dan pita kedua juga kira-kira mirip, Q3 per T3 tambah Q4 per T4, ya, totalnya juga sama dengan 0, maka semua ini, 4 suku ini kalau kita jumlah juga hasilnya sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Nah, kalau kita lakukan untuk semua pita di sini, semua daerah di dalam siklus ini, maka kita bisa bisa dapatkan sebuah persamaan yang cukup simple di sini, yaitu jumlahan dari Q per T itu akan selalu sama dengan 0 untuk semua J. Kalau kita potong jadi 100 pita misalnya, 100 daerah, 100 potongan, berarti kita punya J dari 1 sampai 100 dan seterusnya. Nah, kalau proses zigzagnya ini dilakukan secara infinitesimal, kecil-kecil gitu, maka kita akan dapat persamaan ini, ya. R di sini yang dituliskan R di sini adalah simbol untuk proses yang reversible. Ya, pada proses yang reversible kita akan punya persamaan ini, dq dt sama dq per t sama dengan 0. Ya, pada sebuah siklus tertutup. Ini delta ini sebenarnya aslinya ditulisnya d bar, ya, bahwa d coret, diferensial non eksak. Tapi kita tuliskan dalam bentuk delta seperti ini. Notasinya memang nggak ada di sini di PowerPoint-nya. Oke, pernyataan ini disebut sebagai teorema Clausius. Ya, ini pernyataan ini disebut sebagai teorema Clausius.